Hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan budayanya. Kali ini Pandai Kotoba akan membahas sebab-sebab orang asing susah bekerja di Jepang dan apa alasannya. Maka dari itu kita simak video ini sampai habis ya. Mahasiswa asing yang belajar di Jepang dan bermaksud untuk melanjutkan hidup di Jepang dengan bekerja di sana harus fokus menumbuhkan skill dalam beberapa bidang yang diperlukan dalam pekerjaannya. Lalu, apa saja yang membuat orang asing susah bekerja di Jepang? Berdasarkan data tahun 2020 atau tahun Reiwa kedua, menurut hasil survei status karir dan gelar mahasiswa internasional yang diumumkan oleh The Japan Student Service Organization, ada sebanyak 20.582 orang mahasiswa internasional yang mendapatkan pekerjaan di Jepang. Lalu, alasan apa yang membuat orang asing susah bekerja di Jepang? Alasan yang pertama, tidak cukup memahami sistem rekrutmen Jepang. Minasan, perusahaan Jepang ini membagi pencarian pekerjaannya menjadi dua kategori, yakni untuk fresh graduate atau lulusan baru. Yang kedua, bagi yang sudah berpengalaman. Terkait dengan hal ini, orang asing yang belajar di Jepang dan ingin melanjutkan untuk bekerja di Jepang tentu akan melamar pekerjaan ke perusahaan melalui kategori rekrutmen fresh graduate. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa orang asing lebih susah bekerja di Jepang. Banyak juga dari mereka yang kebingungan terhadap sistem rekrutmen ini. Karena memang pada umumnya, sistem rekrutmen seperti di Jepang ini jarang sekali diaplikasikan di negara lain. Rekrutmen untuk fresh graduate ini adalah sebuah metode rekrutmen pekerja, di mana perusahaan akan melakukan rekrutmen dengan jumlah kapasitas orang tertentu, yang tentunya sama setiap tahunnya. Biasanya, pelamar adalah mahasiswa tingkat akhir yang akan lulus universitas. Job hunting atau pencarian kerja di Jepang ini dilakukan dalam waktu yang memang lebih awal, sejak masa akhir perkuliahan dan dipersiapkan dalam waktu yang cukup lama. Bahkan banyak mahasiswa asing yang tidak begitu memahami sistem perekrutan seperti ini saat mereka akan mulai mencari pekerjaan di Jepang. Sehingga pada akhirnya, mereka memilih untuk menunda memulai pencarian kerja. Alasan yang kedua, tidak tahu bagaimana cara melakukan analisa perusahaan. Mahasiswa asing di Jepang sepertinya merasakan kesulitan dalam menghadapi sistem Shushoku Katsudo atau rekrutmen yang dilaksanakan untuk para fresh graduate. Sehingga hal ini juga menjadi salah satu faktor mereka untuk sedikit susah bekerja di Jepang. Lalu, mereka juga tidak begitu memahami bagaimana cara melakukan research mengenai perusahaan yang mereka minati. Juga ada tantangan lain seperti pemahaman etika kerja serta peningkatan kemampuan berbahasa Jepang yang pada umumnya membuat mayoritas para pembelajar asing ini tidak cukup percaya diri. Melakukan penelitian mengenai perusahaan yang diminati ini adalah mengumpulkan berbagai informasi mengenai perusahaan tersebut dan industri yang berkaitan dengannya. Sebagian mahasiswa asing mungkin tidak memahami bagaimana cara untuk melakukan penelitian ini. Terlebih bisa dikatakan juga bahwa berbagai form, persyaratan, dan penjelasan mengenai pekerjaan ditulis dengan huruf Jepang seperti struktur gaji dan tunjangan lainnya juga sedikit menyulitkan mereka. Seperti yang minasang ketahui kan, di mana bahasa Jepang ini memiliki 4 buah cara penulisan atau jenis huruf, yakni ada hiragana, katakana, kanji, dan romaji atau alfabet. Yang mana kalau dilihat secara keseluruhan dari sisi budaya dan dibandingkan dengan budaya lainnya di seluruh dunia, memang agak unik, karena di negara manapun sepertinya jarang yang memiliki sistem penulisan sebanyak ini. Juga saat minasang akan mencari pekerjaan, sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk minasang ketahui akan sedikit rumit, seperti mencari tahu budaya perusahaan, filosofi perusahaan, kebijakan perusahaan, dan lain-lain. Belum lagi minasang harus mencari tahu profil perusahaan lainnya juga, karena pasti minasang tidak bisa hanya terpaku untuk melamar kerja pada satu perusahaan saja. Alasan yang ketiga, kurang percaya diri dengan kemampuan berbahasa Jepang dan pemahaman etika kerja Jepang. Kelihatannya ya minasang, sebagian mahasiswa asing memiliki masalah dalam pencarian kerja di Jepang karena mereka tidak cukup percaya diri dengan kemampuan berbahasa Jepang dan tidak begitu memahami etika kerja di Jepang. Mahasiswa asing di Jepang disyaratkan untuk memiliki kemampuan berbahasa Jepang yang tinggi, karena mereka akan berhadapan dengan tes tertulis dan wawancara kerja dengan sistem dan cara yang sama dengan orang Jepang. Jadi, walaupun minasang tidak merasa memiliki masalah dengan bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari, namun minasang akan memiliki tantangan dalam menggunakan bahasa formal yang biasa digunakan dalam lingkungan kerja dan bisnis. Ditambah lagi, bisa dikatakan juga bahwa mahasiswa asing memiliki kesulitan dalam memahami dan membiasakan mengaplikasikan etika kerja Jepang yang pada dasarnya memang bukan bagian dari budaya mereka. Alasan yang keempat, informasi lowongan kerja yang sulit dibaca dan dipahami.
Nah, ini adalah salah satu tantangan untuk mahasiswa asing atau orang asing pada saat mencari lowongan kerja di Jepang. Ya, informasi lowongan kerja yang hanya tertulis dalam bahasa dan huruf Jepang, hal ini pun menjadi faktor untuk orang asing susah bekerja di Jepang. Beberapa perusahaan memang hanya menuliskan lowongan kerja dalam bahasa Jepang, walaupun lowongan kerja tersebut bisa juga di-apply oleh orang asing. Perusahaan memang sengaja melakukan hal tersebut untuk memastikan bahwa orang asing yang melamar untuk lowongan kerja mereka ini adalah orang asing yang mampu memahami informasi kerja dalam bahasa Jepang. Alasan kelima, penulisan CV Jepang yang dianggap sulit. Nah, jadi minasan, pada umumnya terkait dengan CV atau daftar riwayat hidup di Jepang ini terbagi menjadi dua, yakni Rirekisho dan Shokumuke Rirekisho. Yang mana masing-masing jenis CV ini ternyata berbeda loh minasan. Secara garis besar, Rirekisho berisikan profil pribadi pelamar kerja. Sedangkan Shokumuke Rirekisho berisikan konfirmasi perihal pengalaman kerja dan skill yang dibutuhkan untuk bekerja. Dalam Rirekisho akan terdapat berbagai informasi pribadi seperti tanggal lahir, jenis kelamin, foto wajah pelamar, hingga motivasi pelamar kerja untuk melamar di perusahaan yang bersangkutan. Konon, hanya Jepanglah negara yang mengharuskan pelamar kerja menuliskan informasi pribadi sedetail itu, hingga mengharuskan pelamar menyertakan foto dan alasan melamar kerja di perusahaan tersebut. Di Indonesia pun mungkin sedikit mirip cara penulisan CV-nya. Tapi minasan, ada juga nih keunikan dari CV Jepang, karena mereka masih menggunakan tulisan tangan untuk mengisi form dan CV yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan. Namun memang akhir-akhir ini sudah mulai banyak juga perusahaan yang menggunakan ketikan komputer untuk mengurangi beban pelamar dan memudahkan pembacaan resume kerja. Cukup ribet ya minasan karena harus tulis tangan bagi beberapa perusahaan. Alasan yang keenam, tidak mengetahui waktu pelaksanaan job hunting atau Shushoku Katsudo. Periode pelaksanaan job hunting atau Shushoku Katsudo di Jepang mungkin berubah sesuai dengan kebijakan dari The Japan Federation of Economic Organizations atau K dan RENK. Dalam hal ini, perusahaan atau pihak organisasi akan mengumumkan waktu tepatnya pelaksanaan job hunting. Biasanya 1-2 bulan sebelum pelaksanaan dimulai. Nah, misalnya untuk pelaksanaan job hunting tahun 2017, bagi para fresh graduate, mahasiswa atau calon pelamar dapat mengirimkan data yang diperlukan sejak bulan Maret 2016, atau artinya 1 tahun sebelum pelaksanaan job hunting. Nah, pelaksanaan wawancara kerja biasanya sudah bisa dilakukan sejak bulan Juni di tahun yang sama. Alasan yang ketujuh, pekerjaan yang dilamar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Minasan, perusahaan Jepang yang menolak pelamar kerja pada umumnya karena alasan ini, yakni ketidaksesuaian antara background pendidikan pelamar dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Lagi-lagi faktor bahasa dan perbedaan budaya lah yang menjadi mayoritas orang asing susah bekerja di Jepang. Namun, ada pula hal-hal di mana misalnya siswa lulusan sekolah kejuruan akuntansi akhirnya diterima bekerja sebagai sales, atau siswa dengan latar belakang pendidikan marketing dipekerjakan sebagai admin di rumah sakit, dan sebagainya. Oke minasan, sekian beberapa hal yang menjadi kesulitan orang asing dalam mencari pekerjaan di Jepang. Nah, bagi minasan, hal apa sih yang paling susah untuk mencari kerja di Jepang? Selain karena faktor bahasa dan juga memahami etika kerja di Jepang. Coba minasan komentar di bawah ini nanti ya. Oke minasan, bagi minasan yang ingin menambah wawasan dalam bahasa Jepang ataupun kebudayaan Jepang lainnya, minasan bisa subscribe YouTube Pandai Kotoba dan juga follow Instagram Pandai Kotoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ja matane, bye bye.